Uji produk secara terbatas itu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi, desain, maupun pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima, main product revision, revisi hasil uji coba, yaitu perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Kemudian yang keenam, main field testing itu uji lapangan produk utama. Uji produk secara lebih meliputi uji efektivitas desain produk. Uji efektivitas desain pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model penggulangan. Hasil dari uji ini adalah bolehnya desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Kemudian yang ketujuh, operational product revision, artinya revisi produk. Penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan luas setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama tadi. Kemudian yang kedelapan, operational fit testing, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Dan yang kesembilan, final product revision, revisi produk final adalah penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Hal ini dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, dissemination and implementation, artinya diseminasi dan implementasi. Disseminasi dan implementasi ini itu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan atau mempromosikan produk yang telah kita buat tadi. Adapun contoh judul disertasi R&D ini, contoh yang sudah ada gitu kan, dilihat dari Google itu diantaranya pengembangan model pembelajaran kolaboratif dalam meningkatkan hasil belajar warga belajar paket C, studi di SKB Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua, pengembangan model pendidikan Islam dalam multikultural, analisis eksploratif Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Kota Pekanbaru Riau. Kemudian contoh lainnya, pengembangan model pembelajaran Fahmul Quran pada perkuliahan pendidikan agama Islam atau PAI untuk meningkatkan sikap religius studi pada mahasiswa UPI. Mungkin demikian presentasi dari makalah kami. Mohon maaf atas kesalahan dan mohon saran dan kritikan dan tanggapannya agar makalah ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Depi yang telah mempresentasikan PowerPoint-nya di depan kita pada hari ini. Selanjutnya untuk termen berikutnya, gitu sesi tanya jawab, tanggapan maupun kritikan ataupun saran. Kepada Bapak Ibu, untuk tahap pertama ini kita buka 3 penanggap. Kepada Bapak Ibu silakan yang mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Kepada Ibu silakan. Mohon izin Bu Moderator. Oke, yang pertama Rabia. Yang kedua Haikal. Pak Haikal. Yang ketiga silakan Bapak Ibu. Nah, di samping kita menunggu penanya yang ketiga, kita lanjut aja dulu dari penanya yang pertama. Bu Rabiatul Adabiyah, kita persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Mohon maaf tidak menghidup kamera karena jaringan sudah lelet, jadi keluar masuk terus. Yang pertama itu di antara dua model yang dipaparkan oleh pemakalah, mana model yang lebih sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian pengembangan ini? Lalu apa kelebihan dan kelemahan dari model dua model yang dipaparkan pada pemakalah tadi? Dan yang ketiga ada terkait dengan coba makalah berikan desain atau contoh dari penelitian pengembangan ini kalau bisa dipaparkan bab 3-nya supaya lebih bisa dipahami dan lebih dimengerti gitu. Desain dan contoh dari penelitian pengembangan R&D. Kalau bisa sekalian dengan bab 3-nya. Mungkin itu saja Bu Moderator. Sekian, terima Terima kasih. kasih Mbak Rabiatul Adawiyah. Itu ada 3 penanya, 4 pertanyaan dari 1 penanya. Terus silakan pemakalah catat yang pertama itu di antara 2 model ini R&D mana yang sering dipakai dalam penelitian pengembangan. Yang kedua, R&D ini apa kelebihan dan kelemahannya. Yang ketiga, kalau bisa berikan contoh dalam R&D ini dalam contoh bab 3 pada penelitian pengembangan ini. Nah, mungkin itu pertanyaan dari Bu Rabiatul Adawiyah. Yang kedua kita minta kepada Pak Antoni Haikal. Kita persilakan. Terima kasih moderator yang sama-sama kita hormati Ibu pembimbing kita, Ibu Nana, Dr. Nana yang telah hadir bersama kita. Rekan-rekan para peserta diskusi yang telah hadir bersama kita pada siang ini. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan waktu untuk hadir bersama. Kemudian terima kasih juga kepada penyaji makalah yang telah memaparkan tentang makalah penelitian R&D. Di dalam pemaparan tadi, di mana menyampaikan bahwa penelitian R&D ini adalah untuk menyempurna produk yang ada. Ya. Artinya, penelitian R&D adalah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi, atau bagaimana maksudnya? Apakah di dalam suatu penelitian, ya, seseorang telah menelitikan sesuatu dengan judul, umpamanya masalah yang dipaparkan oleh pemakalah tadi tentang judul yang ada pada penelitian energi, apakah itu boleh dikembangkan oleh orang lain dengan materi yang sama gitu. Jadi karena di situ dibunyikan adalah untuk mengembangkan ya produk yang ada. Jadi tentunya produk yang ada itu adalah produk yang telah jadi kemudian dikembangkan lagi. Apakah itu maksudnya di dalam penelitian energi ini? Kemudian tadi juga pendapat dari beberapa ahli tadi, salah satunya dari pakar pendidikan sendiri, yaitu bahwa penelitian ini hanya apakah difokus untuk penelitian pendidikan saja atau bisa dikembangkan pada penelitian-penelitian lain yang pada inti materinya mungkin di dalam masalah-masalah ilmu kependidikan, ya. Baik itu dalam masalah-masalah ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu-ilmu teknik gitu. Apakah dia juga sifatnya sama dengan penelitian-penelitian lain, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang artinya semua lini penelitian itu bisa dimasuk oleh penelitian R&D ini. Cuma 2 itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua ini mohon ulang Pak Haikal. Yang kedua, untuk bidang penelitian R&D ini, apakah hanya terfokus pada masalah pendidikan saja, yang pada mata kuliah mungkin mata pelajaran IPA atau teknik, atau bisa kepada seluruh kajian